Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sardi Putri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam perekonomian Indonesia. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan fiskal sebenarnya instrumen kebijakan sulit didefinisi karena sifatnya sangat relatif. Namun, secara umum ada 4 instrumen kebijakan fiskal, yaitu 1. Perpajakan. Instrumen pajak pada kebijakan fiskal bisa dikatakan paling kuat berada di tangan otoritas publik. Hal itu karena pajak mampu mengaruhi ekonomi suatu negara secara makro. Yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran pemerintah sangat erat dengan upaya-upaya pembangunan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur atau pembangunan SDM. Yang ketiga, utang publik. Upaya pemerintah untuk meminjamkan kepada Bank Dunia atau kredit publik dengan cara mengeluarkan surat utang dan obligasi. Hal itu muncul dari anggapan bahwa pemasukan pemerintah tidak cukup untuk memenuhi tantangan. Yang keempat, anggaran. Segala rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk menjalankan program pertumbuhan, terutama program jangka panjang. Tujuan kebijakan fiskal. Melalui definisi kebijakan fiskal, sebenarnya sudah bisa diketahui apa tujuan dibuatnya kebijakan fiskal. Namun, secara komprehensif, kebijakan fiskal bisa diambil sebagai berikut. 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur pendapatan dan pendapatan negara, dapat mengontrol peristiwa ekonomi yang berdampak pada adanya pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan kualitas SDM dan menekan angka pengangguran. SDM dan angka-angka yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan secara langsung dan bukan hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi akan berdampak. Hal itu karena dengan adanya gerakan, maka daya beli masyarakat akan menurun, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. 3. Stabilitas harga. Turunnya harga barang mampu memberikan dampak bagi sektor swasta. Namun, harga meningkat juga bisa menciptakan inflasi. Di sisi lain, inflasi juga bisa memberikan keuntungan, menciptakan lapangan pekerja, namun inflasi juga bisa berdampak buruk bagi masyarakat ekonomi rendah karena turunnya daya beli. Yang keempat, peningkatan laju investasi. Ketika perekonomian negara baik, maka akan menjadi peluang bagi negara untuk investor. Adanya investor akan berpengaruh terhadap pemasukan negara dan juga mengaruhi gerakan-gerakan jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibagi ke dalam beberapa klasifikasi. Ada yang berdasarkan teori, penerapan, penerimaan, atau pengeluaran. Berikut jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teori. Ada fungsional, disengaja, tidak. Kebijakan fiskal berdasarkan penerapannya. Kebijakan ekspansif, kebijakan kontraktif. Kebijakan fiskal berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus, kebijakan defisit, kebijakan dinamis. Adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Oleh sebab itu, penanggung jawab dan pelaksana kebijakan moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia. Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang kebijakan moneter Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah demi mewujudkan hal tersebut. Banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Berbagai tujuan kebijakan moneter berikut ini.
menjamin stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, melindungi stabilitas harga barang di pasar, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu dia jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter kontraktif. Instrumen kebijakan moneter. Seperti diketahui, kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun, tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya, diantaranya kebijakan diskonto, discount rate. Operasi pasar terbuka, kebijakan rasio cadangan wajib menetapkan suku bunga acuan imbauan moral. Itu dia penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.